Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi qad a'tana rahmatan wa barakatan wa hidayatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Ke pasar beli ikan teri. Apa kabar Dewan Juri? Ke pasar naik apa? Apa kabar pula teman-teman Ishfa? Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya Sinta Nuriyah mewakili HMB Pendidikan Biologi Lotus akan menyampaikan tausiah mengenai yuk menghias musibah dengan ibadah. Akhir-akhir ini cobaan datang silih berganti, menimpa negeri ini selalu tanpa henti. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, orang-orang menjadi semakin kebingungan. Bingung mencari pekerjaan, bingung menentukan pilihan, bingung kekurangan penghasilan, bahkan bingung mencari pasangan. Betul atau betul? Lalu pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah di negeri ini? Allah menimpakan musibah di negeri ini terjawab dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan juga mati untuk mengujimu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam hidup ini ada suka, ada duka, ada siang, ada malam, ada senang, ada bahagia. Semua itu Allah ciptakan untuk menguji umatnya. Siapa sih yang ibadahnya paling baik? Siapa sih yang iman dan Islamnya itu paling kuat? Allah menghitung dan Allah mengukur itu semua berdasarkan dari Allah menguji hamba-hambanya. Lalu bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala menimpakan keberkahan di negeri ini? Allah akan menimpakan keberkahan di negeri ini tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Dijelaskan bahwa apabila penduduk suatu negeri itu memiliki ketakwaan dan keimanan, niscaya Allah akan limpahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jadi intinya, jika kita menginginkan keberkahan datang, kita harus memperbanyak ibadah. Yuk kita perbanyak ibadah. Pertanyaan berikutnya, ibadah apa yang bisa kita lakukan selama pandemi ini? Yang paling mudah yang pertama adalah dengan membaca istighfar dan memperbanyak zikir. Bisa jadi musibah datang ke dalam diri kita itu ada karena kesalahan yang pernah kita perbuat dulunya. Maka kita harus memperbanyak istighfar, memperbanyak berzikir, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia seisinya dan juga akhirat akan dekat pula kepada kita. Dan yang ketiga yang dapat kita lakukan, ada di sini sebelumnya yang tidak suka dengan perhiasan dunia? Pasti suka. Semua orang yang hidup suka dan senang dengan perhiasan dunia. Harta, wanita, tahta, bahkan kuota. Betul? Nah, poin yang terakhir ini, kuota dapat menjadi ladang ibadah. Di sini ada yang memiliki sosial media, ada yang memiliki HP, dan pastinya memiliki kuota. Yuk, mari kita beribadah dengan ketiganya. Kita beribadah melalui sosial media. Kita membagikan ilmu yang telah kita miliki. Kita charge iman kita. Dan kita juga melakukan kebaikan melalui sosial media. Tapi ingat, sosial media itu adalah dunia penuh citra. Semua yang baik bisa menjadi buruk. Yang buruk bisa menjadi baik. Maka saya berharap teman-teman menggunakan sosial media dengan cara yang bijak. Kita menge-share, kita juga mengamalkan. Itu lebih baiknya. Maka dari itu kita harus menggunakan sosial media dengan bijak. Kita bisa melakukan banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan selama pandemi ini.
Akhir kata, mulialah bagi yang beristiqomah dan beristiqomahlah dengan tetap menjaga kemuliaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran ala kulli ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ingat, hidup adalah belajar, belajar bersyukur meski tak cukup, belajar ikhlas meski tak rela, belajar memahami meski tak sehati. Akhir kata, Sinta Nuriyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.